siapakah yang lebih baik, aku atau orang Yahudi ini menurut kalian Islam? Bagaimana? Ini gue jawab dulu ya. Ini gue jawab dulu, nanti Satsuki ngelengkapin dan yang lain. Gue menjawab sebagai lu yang tidak menuhankan Yesus ya. Itu garis besarnya ya. Sebagai lu yang tidak menuhankan Yesus. Tetap Yahudi lebih baik. Tetap Yahudi lebih baik. Kenapa? Karena walaupun Yahudi secara garis besarnya tidak mengimani Nabi Muhammad, mereka tetap menuhankan Tuhan yang satu, dan segala apa yang tertulis di dalam kitab mereka jalankan. Oh, berarti Yahudi tetap lebih baik dari aku. Yes, gitu. Nah, tapi ini bukan salah kafaranya atau orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, karena kita tinggalkan dulu konsep Yesus Tuhan atau bukan. Kita lihat sekarang perjanjian baru kalian. Di sana itu hanya puisi-puisi atau perkataan-perkataan indah gitu loh. Tapi nggak ada hukum yang dijalankan. Nah, apa hukum yang ada di sana? Kan nggak ada gitu loh. Jadi kalau buat gua pribadi, apa bedanya sama orang ateis? Apa bedanya sama orang yang berkonsep sama Konfusianisme? Kan gitu. Makanya Yahudi lebih baik gitu. Kalau seandainya ada, ini nggak sabar nih motong-motong mulu nih. Tapi Kafara, tunggu dulu Kafara. Ya Kafara. Nah, kita sapa dulu Pak Yantos 72. Selamat sore Pak Yantos. Pak Yantos. Udah biar aja dulu. Ini seru. Setidaknya begini Bang Kores. Ya. Yahudi itu masih bisa kita anggap agama samawi. Kristen bukan agama samawi, nggak ada sangkut pautnya dengan para nabi. Yahudi masih ada sangkut pautnya dengan para nabi. Itu intinya. Yes, itu ada sangkut pautnya. Kenapa bisa begitu? Karena gini, Kafara lu lihat lu, tiap hari lu Yesus gitu. Islam tuh Isa, di Yahudi Iso. Yesus lu siapa? Gitu loh. Makanya balik lagi, lebih baik Yahudi daripada Kafara, walaupun Kafara tidak menyembah Yesus. Mau menyembah atau tidak menyembah, Yesus ini siapa? Gitu loh. Yesus ini hanyalah tokoh terjemahan yang direalisasikan. Kalau gitu, siapa di antara kami yang layak mendapat julukan kafir? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya lah dapat itu. Dua-duanya dapat. Cuma bedanya gini, kalau lu kafirnya kafir musyrik, nah Bang Billy kafirnya kafir ahlul kitab. Jadi walaupun kafir, tapi tetap dia mempunyai gelar predikat ahli kitab. Jadi mau adu domba ini. Apa, tunggu dulu Kafara. Coba simpel lagi nih Kafara. Kamu sebutkan doa Bapa kami Kafara. Ya. Doa Bapa kami langsung. Doa Bapa kami di surga, yang dikuduskan namamu. Terus? Aduh lama kali buka Google ya. Darahmu kerajaanmu. Terus. Lama kali searchingnya loh. Itu kalau Kristen Gak pernah berdoa dia ini. semua tahu. Gak pernah berdoa. Ini apa namanya? Ini anak ini dia jauh dari agama dan mengandalkan asumsinya atau yang dia bilang logikanya gitu loh. Iya, di Kristen tuh sejauh-jauhnya orang dari agama, sebidat-bidatnya itu tahu doa Bapa kami itu dasar banget itu. Lah ini nggak tahu dia. Dia nggak tahu ya. Kita bukan berasumsi, bisa jadi dia ini entah Islam lain gitu, Muslim lain. Enggak, dia KTP-nya Kristen. Tadi kan di awal udah gua tanya, KTP lu apa? Jadi dia lebih mendekati ke ateis. Sesimpel itu kita ngetesnya tuh. Dia mau ngadu domba nih, mau bentrok kan Yahudi dan ini. Kan dia risau tuh, kenapa Yahudi nempel terus sama Islam? Ya biarin aja, mau ngadu domba mau ngapain aja sila biarin aja lah. Kan Yang penting kita nggak bisa diadu domba, aman itu. Karena di kita sini tahu prinsip masing-masing. Betul gitu. Karena di sini tuh apa ya, supaya Kafara dan kawan-kawan Kristen lain tuh tahu lu sesolid apa Islam dan Yahudi dalam membantahi para pembenci Tuhan yang Maha Esa yang tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Supaya kalian lihat gitu sesolid apa kita. Karena Bang Billy sama kita tuh bukan baru sebulan 2 bulan, bre. Bang Billy sama Satsuki itu udah berapa tahun tuh, Bang Billy, Satsuki? Dari 2016 ya. Saya sama Bang Billy itu bersama. Nah gitu kan, dari 2016 sekarang 2024 berarti 8 tahun, lu bayangin 8 tahun bareng gitu. Masih ada yang mau coba-coba nyenggol seberapa solid kita. Coba aja gitu.
Kalau pengen Iya. tahu. Dari punya bini apa yang gak punya bini nih? Berarti ya, berarti bahwa pengikut Yesua pun masih lebih buruk dari Yahudi berarti ya, menurut kalian Islam? Iyalah. Masalahnya Kristen bukan pengikut Yesua, bukan. Dari mana ke mana, nggak nyambung gitu loh. Nah, Jelas-jelas kalau gitu Yesua mengatakan, ya kan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kan itu adalah kiasan dari bangsa Israel, bukan untuk orang di luar Israel. Nggak ada itu. halo. Kalau gitu jelaskan kepadaku tentang Ali Imran ayat 55. Ali Imran, Mulai Ayat terbaca. 55. Ali Imran 55. Bentar. Aduh. Hawariyun. Ya, Ali Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga akhir kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Apa hubungannya dengan kamu ya? Ini kan maksudnya pengikut-pengikut Nabi Isa ya orang Israel. Makanya Nggak ada hubungannya. kembali ke pertanyaan saya tadi, bahwa Yahudi ini yang sudah menolak Yesua utusan HCM, sedangkan saya menerimanya. Siapakah yang lebih baik di antara kami? Masih Yahudi karena Nabi Isa untuk Yahudi. Kalian itu menerima Isa tapi bukan berdasarkan perintah. Anda ini penumpang, penyusup, gitu loh. Andai kan Anda naik pesawat itu nggak punya tiket kalian nih, apa tiket kalian? Nggak bisa. Masih baik Yahudi, walaupun mereka itu menolak, ya, tapi dia masih punya alasan. Alasanmu apa menjadi pengikut Isa? Itu apa? Emang Isa untuk kalian gitu? Nah gini, ya itu fundamentalnya di situ Kak Farah, fundamentalnya di situ. Lu tuh ngikutin, misalnya lu menganggap Yesus itu adalah Nabi Isa ya, lu mengikut Nabi Isa gitu. Lu bisa dibenarkan, lu lebih baik dari Yahudi kalau orang tua lu punya keturunan dari Manaseh, Efraim, Benyamin, Lewi, Yehuda, Zebulun. Nah, itu. Ada nggak? Sejak kapan keturunan menentukan keselamatan? Ya iya. Karena ini makanya lu kalau mengimani Ali Imran 55, lu imani ayat-ayat Al-Qur'an lainnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hanya diturunkan untuk Bani Israel. Ya, anggaplah saya hanyalah anjing yang memakan remah-remah roti dari apa yang diajarkan Yesua. Dan Ngajar tuh orang dibilang anjing. dan Bani Yahudi ini yang sudah membuang batu yang diberikan kepada mereka. Siapakah yang lebih baik? Orang yang membuang batu atau anjing-anjing ini? Warasulan ila Bani Israel, dan sebagai utusan kepada Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu. Tuh gitu bre. Makanya lu kenapa disebut ahli kitab ya? Karena ahli kitab ini tidak mengimani Nabi Isa sebagai nabi dan juga Al-Masih kan gitu. Lalu kemudian lu yang bukan ahli kitab, lu yang bukan keturunan Israel, lu itu diharuskan sesuai dengan anjuran yang ada. Lu itu harusnya mengimani Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa, karena masanya Nabi Isa itu udah beres. Itu lu ingat-ingat kata Ustadz Sugi gitu loh. Lu hubungannya apa gitu loh? Lu tuh penumpang gelap karena lu bukan orang Israel. Lu bukan orang Israel. Aku hanyalah anjing yang mau memakan remah-remah dari ajaran Yesua. Nah coba sekarang gini, ajaran Yesus itu apa? Ajaran Yesua yang lu bilang itu apa sih? Hukum yang Gua utama hitung sampai 5, 1, 2. Itu bukan, itu ajaran Torah.
Nah itu dia. Ajaran utama, ajaran Torah itu semua. Aduh, coba ajaran yang pure ajaran Yesus, gitu. Ajaran Yesus itu coba 1, 2, 3. Tampar kanan, kiri. Apa? Tampar kanan, tampar kiri, itu yang itu. Tampar kanan, tampar kiri. Itu. Apakah lu sudah melakukan tampar kanan, tampar kiri? Hah? Gimana? Gue bilang juga lu tuh sebenarnya ada di apa ya? Lu tuh bersemangat, tapi lu nggak tahu semangat lu buat apa. Karena lu ada di jalan yang salah gitu, lu jalan salah. Lu nggak tahu ini tuh Yesus tuh apa, Yesus tuh siapa, Yesus tuh untuk apa gitu loh. Ya, yang poin saya dapat yang pertama adalah ada keselamatan lain di luar. Balik lagi ke salat pabrik dia. Itu satu. Yang kedua, bahwa ada keselamatan lain menerima utusan HCM. Jadi Ya jadi udah. gini loh, kalau kita urutkan begini, ya Yahudi lebih baik daripada Anda lebih baik daripada penyembah manusia. Ah gitulah. Nah gitu, itu baru benar. Urutannya seperti itu. Yahudi sahabat, dia menyembah Tuhan yang Esa, ya kan, dan Berarti, sebagainya. ya. Ada aturan tuntunan. Nah kalian baiknya di mana? Sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini baik, ya. Dan yang lebih buruk lagi adalah penyembah manusia. Nah ini lebih buruk. Berarti bagi kalian orang-orang yang mengikuti aturan kemudian dia membunuh para utusan Tuhan itu lebih baik berarti ya menurut ajaran kalian. Dari kalian ya? Ketika utusan Tuhan itu dibunuh dan ditolak dan didustakan itu masih lebih baik berarti ya. Iya, dari lebih baik dari kalian ya? Itu Iya. Lebih baik dari kalian. Itu kamu mewakili semua suara Muslim atau hanya sebagian? Iya, gue mewakili. Yakin mewakili semua? Yakin. Setuju ya? Alhamdulillah. Setuju. Nah, harus diterima kenyataannya, Bre. Berarti memang benar bahwa mendustakan utusan Tuhan itu masih lebih baik. Gini loh, kalau di Ya. Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah kan jelas, Yahudi ini golongan kaum yang dimurkai, Kristen golongan kaum yang sesat, ya kan? Ghairil makdubi alaihim waladhdallin. Nah, ada yang di makdub itu yang dimurkai dan dolin itu yang sesat. Nah, ini dua golongan ini kalau di dalam Islam. Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Ya kan? Karena Yahudi ini dia ini paham benar. Nabi Muhammad itu nabi sebagaimana yang dikatakan Bang Billy, tapi nggak mau mengikuti. Nah, kalian ini sesat. Menjalankan segala perintah tanpa ada anjuran. Sesatnya di situ kalian. Yes, sama gini gue tambahin ke Farah. Seburuk-buruknya orang yang membunuh utusan itu tidak jauh lebih buruk yang membinatangkan manusia dan memanusiakan Tuhan. Tadi lu udah ngaku sendiri, lu adalah anjing bagi manusia, nah, gitu-gitulah. Ya mungkin untuk sementara itu aja dulu cukup. Tapi bahwa yang mau saya sampaikan adalah bahwa saya tidak membinatangkan manusia, saya juga tidak menghinakan manusia. Bahwa kami adalah saksi-saksi, kami adalah Yehova. saksi-saksi dari Yehova. Itu aja Iya, yang Bre. saya sampaikan. Iya, Bre, Kafara, lu tadi sudah mengatakan biarkanlah anjing ini, tadi lu bilang kayak gitu, mengambil remah-remah roti tuannya. Itu membinatangkan manusia, my Bre. Dan ya, dia terguncang dan bergeming begitu hebat dalam batinnya sehingga turun dengan teratur. Ya itu ya kawan-kawan ya. Orang ini adalah dari saksi-saksi Yehova gitu. Yehova emang gimana sih Yesus tuh posisinya di mana dia? Ada yang hanya utusan, yang paling ekstrim itu Yesus itu Allah kecil. Oh, jadi Malaikat. Iya, itu juga ada. oh gitu.
Yesus itu adalah malaikat yang menjelma gitu-gitulah. Itu kan yang suka ngasih buku itu kan, datang-datang ke rumah itu kan. Ya, Oh, tapi udah nggak berani lagi datang. Waktu itu pernah kesini 3 kali. Pertama, nanti saya bawa deh teman saya yang lebih paham Pak. Dibawa. Sampai 3 kali udah nggak datang lagi udah. Padahal ditungguin ya. Ditungguin. Saya Bapak tahu nggak? Kami adalah saksi Yehova. Di mana ayatnya? Yesaya. Yang di situ saksi itu orang Israel, bukan kalian. Kalau saksi-saksiku itu ya. Yesaya 43:10-11 itu. Betul, dia ke situ. Inilah kan Pak, baca itu Israel Pak. Engkaulah saksi-saksiku sejak semula, engkau tahu tidak ada Allah terbentuk sebelum aku. Dan setelah aku tidak ada Allah lagi, akulah juru selamat satu-satunya, akulah Allah. Kan itu tuh, Yesaya 43:10-11 tuh. Jadi itu yang dipakai. Wah, itu toh. Mereka berangkat dari sana atau bikin agama. Oke. Pas saya kasih lihat, ini Pak, lihat dong ayatnya, ini sebagai orang Israel Pak. Terus dia berdua tuh, ada yang kecil, saya baru tahu nih. Nah, iya, kemudian nanti besok minggu depan saya ada teman saya lagi yang lebih fasih Pak. Oh iya, tungguin datang. Ya kayak gitulah. Sekarang gua nggak datang lagi. Padahal kan lumayan dapat buku-buku ya kan, baca-baca. Oh iya gitu. Saya juga pernah Bang Billy kayak gitu tuh 2014 itu. Pak itu. Nanti penetua kan, kalau di nggak ada pendeta itu namanya penetua kan. Saya dimintain nomor HP, saya kasihkan ya kan. Nanti saya akan datang sama penetua katanya kan. Ya datang aja, saya bilang kan. Ini nomor saya. Sampai sekarang nggak nongol-nongol lagi. Salah alamat. Dia itu sampai keheranan nanya itu berapa tahun Bapak belajar Bible gitu kan. Saya jawab waktu itu 4 tahun karena dari 2009 kan. 5 tahun saya jawab begitu. Wih, baru 5 tahun kok melebihi kami yang dari kecil katanya. Karena saya tanpa buka ayat, dia yang saya suruh buka ayat, ini ayat sekian gitu kan. Bukalah. Saya bilang, buat. Iya biasanya gitu kalau saksi Yehova 3 kali mereka datang bawa yang lebih canggih lagi, gitu. Yang pemahamannya lebih bagus. Terus ini juga ya fenomena kita ini ya, aku mau kasih tahu Bang Billy karena Bang Billy belum dengar kali. Kita kan booming itu kan dari 2019 ya, malah itu mulai gencar di YouTube tuh. Ini nih dialog lintas iman, ini nih cara membantahi misionaris, begini dan begitu kan dari Islam, terus dengan support dari Yahudi juga. Kebetulan nih Qadarullah Kemenak ngeluarin data jumlah populasi agama di Indonesia. Wih, mantap banget Bang Billy. Kaum muslimin nambah 10 juta ya. Kekristenan berkurang 74.000 jiwa. Ya betul, bisa lama-lama juga bisa punah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok hilang suara? Ada Bang Sugi nih, Masya Allah ya. Iya, begitulah yang saya alami dulu waktu di Katolik ya. Oh, dulu Katolik Bang ya? Iya. Karena kita selalu didoktrin tentang kita mengatakan ajaran Musa itu ajaran iblis. Kita akui itu. Karena di situ orang belum benar. Karena itu belum benar katanya. Makanya Yesus datang untuk meluruskan. Makanya orang Yahudi katanya malah Yesus yang membenarkan semua itu. Karena pengajaran Musa tidak sukses karena menurut ini doktrin di dalam Katolik ya. Kok kayak Marxisme sih? Kores yang mengatakan Yahweh ini iblis? Ya, saya juga pernah didoktrin dengan itu. Ya. Marson. Karena begini Bang, maksudnya gini. Musa menerima 3 batu ya, istilahnya apa ini? 10 hukum perintah Taurat ya. Di situ hambanya umatnya itu melenceng dari ajaran ketika Nabi Musa naik ke langit menerima 10 perintah Allah. Di sana ada umatnya yang masih sesat.
ya, dan mengikuti segala asumsi-asumsi yang mengada-ada. Jadi sesatlah dia kena menuhankan sapi. Apa di dalam Kristen pengajaran Musa itu tidak jelas. Datanglah Yesus untuk meneruskan. Disitulah dikatakan kita mengambil Yesus adalah ajaran yang kasih. Itu dulunya doktrin yang saya terima waktu di Kristen ya. Tapi itu semua terbantah bang. Bang Daniel, seberapa lama Anda Kristen? Yang komen ada di bawah ada yang komen kamu itu Mozart ya. Di bawah ada yang komen tuh kamu itu Mozart bukan? Mirip suaranya tuh. Seberapa lama Anda menjadi Kristen? Saya mulai usia 0 sampai 2008 Pak. Ya berapa lama? Usia saya sekarang 41. Berarti 2008 ya? Iya bang, sekitar kurang lebih 20 tahun. Ya 20 tahunan. 20 Ya. tahun. Tetapi Anda membawakan narasi kalau orang Katolik itu menyatakan ajaran Musa itu apa? Iya, saya didoktrin seperti itu bang. Enggak, aku nggak pernah ya mendengar 70 doktrin seperti itu. bentar. Iya. Jadi Saya jangan didoktrin berbohong. seperti itu. Jangan Saya berbohong. nggak Ya. berbohong. Karena memang setiap di dalam gereja walaupun kita Katolik ya. Saya Di dulu semua pindah- gereja bang, nggak ada yang menyalahkan ajaran Musa. Ada bang, saya pernah ditanya dengan Romo dulu itu memang kita mengambil Taurat Musa untuk menyandingkan ke dalam Bible supaya bagaimana kita menyabarkan pengajaran yang tepat. Karena di dalam ini bukan Nabi Musa yang sesat, jemaatnya, umatnya. Itu menurut pemahaman Romo saya yang dijelaskan kepada saya. Makanya Yesus datang ke dunia membawa damai. Untuk menjelaskan semua apa yang salah di dalam ajaran Musa. Dengar dulu Pak, jangan langsung rocos di sinilah. Bukan saya menyalahkan Musa, bukan. Memang di mana-mana kita Kristen tidak menyalahkan Musa. Ini umatnya, jemaatnya. Ya. Apakah Gurunda sudah monitor? Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8 itu. 3 ayat 8. Iya, Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Karena Malahan Taurat segala Musa, sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini berbicara tentang Paulus Taurat juga, Musa iya. kalau Anda baca dari Paulus ayat juga sebelumnya. menuding dia ya bahwa Taurat Iya. Musa telah ditulis oleh pena-pena tangan palsu. Ya kalau Apa? masalah, mohon maaf ya kalau bicara sama aku jangan bawa-bawakan kitab-kitab Paulus. Tunggu dulu. Kenapa, Bang? Apalagi nih kepada anti Paulus. Dia marah, dia emosi. Ya, ya, ya. Saya Apalagi dia ini- bilang ikut. Nah, jadi gini, bentar Aku kan Burama, udah bentar. sering- aku kan Jadi udah gini, sering. iya Bang Ngomong. 70, sebentar, sedikit. Jadi gini, wajar kalau yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi diajarkan oleh Katolik. Karena Katolik penghulunya ini ya Paulus. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, maka pengikut-pengikutnya termasuk Katolik ya tentu mengajarkan seperti itu. Betul enggak? Iya, biangnya Paulus betul. Biangnya Paulus, Saya tanya, Katolik. ini Daniel kan mantan Katolik. Bang Daniel, penghulu Katolik itu siapa? Ya. Ini Bunda dan Pak D, saya izin jauh daripada kantor ya, 15 menit. Ya. Udah waktunya di sini. Ini Bang Zuma udah monitor belum? Gurunda. Oke, lanjut semuanya. Iya, kenapa? Penghulu Katolik itu siapa? Kalau menurut saya penghulu Katolik itu yang di ajaran Septuaginta ya kalau saya tahu itu. Nah, dari sini saya udah tahu Anda ini nggak belajar Yang sama saya sekali. tahu itu. Jadi penghulu Katolik itu Petrus. Iya, Rasul Petrus yang mengajar ke dalam Nah, jemaat. ini aneh lagi kalau Petrus.
Petrus itu diutus untuk orang yang bersunat. Untuk Bani Sementara Israel dia Katolik bang. itu ada di Roma. Ngajar untuk Bani Roma Israel. ini orang tidak bersunat. Bagaimana makanya saya pedulinya katakan. adalah Petrus? Vatikanus, kita Vatikanus. Tangan loh, mereka sering pernah ribut loh, Petrus sama Paulus itu. Iya, Petrus pengajaran dari diutus Vatikan. untuk orang yang bersunat. Ya benar. Salah memang nggak benar. saya Ada mengatakan waktunya. Paulus Pak Desugi. diutus untuk orang yang tidak bersunat. Salah nggak? Dulunya Katolik ya Paulus. Begini Pak Sugi izin. Salah nggak saya katakan saya menerima ajaran dari Vatikanus Romawi. Salah Jadi- nggak? Petrus yang mana itu? Nggak usah basa-basi ya. Jadi penghulu Katolik itu adalah Petrus. Nggak ada. Petrus mengajarkan untuk Bani Israel, pengikut Yesus yang setia. Itulah mengapa dengan- makanya Petrus itu matinya ya di Vatikan itu. Iya, dan kita diajarkan di saat pengkanonan itu apa yang Kristen apa dulu yang ada, Pak? Saya tanya dulu. Protestan ada setelah Katolik, Pak. Jadi jangan mengatakan kita ini nyontek kepada Protestan. Katolik terpecah menjadi berapa golongan, Pak? Saya tanya dulu. Loh, Katolik tetap satu loh. Iya, itu setelah konsili itu di situ di Nisea, Pak. Saya juga baca sejarah ya untuk sekarang. Karena saya memang Narasi- terbutahkan, Pak. Narasi Anda nggak apa ya? Jadi Katolik itu, adanya denominasi lain itu terpecah itu tahun 1500-an ketika Martin Luther mengadakan Martin Luther yang adakan Kristen Protestan. karena Martin Luther yang mengadakan reformasi. Jadi jangan bilang ketika konsili Ya, Nicea makanya itu terpecah. tercipta. Disitulah orang terbagi-bagi Kristen. Masalahmu apa sih? 70 kali 7 masalahmu apa? Enggak, ini Bang Daniel ini. Apa sih? Bang Daniel ini nggak nampak Katoliknya gitu. Selama 20 tahun Katolik Kenapa kan dia nggak sudah nampak. Islam kok? Sudah mualaf lama kok dia udah mualaf. Kenapa emang? Masalahmu Setidaknya, apa? kalau memang bukan Katolik, jangan ngarang-ngarang tentang Katolik. Masa dia Anda bohong? Kristen apa? Saya tanya Gimana? dulu. Anda Kristen apa, Pak? Saya Lutheran. Itu kan beda-beda nih macam-macam ya. Lutheran Bisa, lah segala. tidak, Pak. Phoenix lah, aduh, Kalau mungkin Mormon lah. Ortodoks kita masih nyambung, Pak. Kalau Lutheran saya tidak mengerti. Emang Kan nggak mengerti kan? nggak ngerti bukan berarti nggak bisa kita Bahas pelajarin ini, kan? Gini namanya. Udah itu urusan dia ya dan urusan kamu dengan Lutheranmu. Sekarang judulnya Bang, Yesus Tuhan Lutheran atau bukan? Protestan. Ini bahas saja. Udah. Oke. Kemarin ini sudah saya bahas sama Bang Zuma ya, kalau Yesus itu Tuhan karena dia itu firman Tuhan. Walaupun saya tidak setuju ya menyematkan kata Tuhan pada Enggak. Yesus itu. Tadi saya ingin menguji Bunda Rahma izinnya. Dia mendesak tentang Katolik. Saya tanya dia. Kalau dia memang Katolik, saya cuma dua Udah, pertanyaan. bang, udahlah. Kita juga nggak ada bukti-bukti kok. Ngomong apapun dia nggak ada bukti, Anda pun tidak ada bukti. Udahlah, kita masuk ke judul aja. Ya. Yesus Tuhan atau bukan? Itu aja diskusinya, silakan. Sama Daniel lanjut. Nah, kemarin kan udah saya jelaskan sama Bang Zuma kalau Yesus itu Tuhan. Dari mana? Hah? Nah, Yesus itu Tuhan Data karena dia mana itu bang? Yesus Tuhan. sebentar. Mana datamu Yesus Tuhan? Bang? Sebentar. Di dalam Wahyu di dalam Wahyu 1 ayat 8 itu perkataan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, Omega. firman Allah. Bagaimana dengan Salomo, Pak? Apakah Anda memenuhankan Salomo? Oke, sebentar. Daniel, sebentar. Iya, silakan. Anda kan saya lebih dulu naik ya, Bang ya. Izin dulu saya baru ngomong. Nah, bagaimana dengan Wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus dikenai wahyu. Allah yang mengaruniakan wahyu. Kalau dia bilang dia adalah Alfa dan Omega, berarti dia bertentangan, kata-katanya saling bertentangan ya. Di tempat lain dia bilang bunyinya inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu dari Allah. Terus Anda mengutip aku Alfa dan Omega. Berarti Tuhanmu ini plin-plan. Tidak tetap kata-katanya ya, nggak bisa dipegang kata-katanya. Gimana itu? Itu Wahyu 1 nomor 1 loh.
Ya bukan pelin-pelan. Yang Anda baca Wahyu 1 ayat 1 itu kan kata pengantar yang ditulis oleh Yohanes. Loh, itu iya, itu Wahyu 1 nomor 1. Ingat di tempat lain tinta hitam pun tertulis Alfa dan Omega. Itu di Wahyu juga ya. Wahyu 18 di situ tertulis pula aku Alfa dan Omega, tinta hitam. Kalau Anda berpedoman dengan tinta merah perkataan Yesus kan. Nah, sekarang kita lihat ini kan Wahyu itu tertulis penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Ini Wahyu ini ya diceritakan di Wahyu ini adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bisa saja dia berhalusinasi, Bang. Berhayal, Ya, penglihatan. sebentar Bunda. Wahyuan. Kalau kita menduga-duga, mohon Kan maaf ya. penglihatan. Mohon Penglihatan maaf, tuh. Kalau kita menduga-duga bisa saja. Mohon maaf, aku nggak suka. Apa kalau penglihatan? Menurut kamu kalau penglihatan apa? Penglihatan itu apa? Ya penglihatan pewahyuan, Bang. Sorry, Kak. Wahyuan melihat. Itu yang Pewahyuan. nomor 1 Pewahyuan nomor itu, 1. pewahyuan itu Penglihatan penglihatan. wahyuan. Kalau Itu- kakak mengatakan, dengar Kak, kalau kakak mengatakan bisa saja berhalusinasi, artinya Daniel, Yesaya, Zakaria itu semua berhalusinasi, Kak. Saya tanya kamu, kalau wahyu itu Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, itu wahyu. Yesus dikaruniai wahyu. Kalau itu perkataan Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, bisa saja itu macam-macam kalau penglihatan ya, hayalan, halusinasi, mimpi, ya kan? Atau ramalan, bisa jadi. Tapi kalau inilah wahyu Yesus Kristus, berarti Yesus dikaruniai wahyu, berarti dia bukan Tuhan, karena dia menerima wahyu dari Allah. Paham? Ya, yang menyematkan Tuhan kepada yang menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus itu Di siapa? situ Yesus menerima wahyu kok. Masa kau mau Tuhan kan orang menerima wahyu, kamu Tuhan kan gimana otakmu ini? Aduh. Ya, yang menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus itu siapa? Paulus, Roma 14 ayat 9. Kan aku pribadi enggak. Masa Bunda Rahma enggak kenal sama Dan aku? kamu imani kawanku, dan kamu percaya itu bahwa Yesus Tuhan akibat perkataan Paulus. Apakah benar perkataan Paulus itu benar? Sebentar, Daniel, jangan dulu Iya, ke iya, Paulus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Berarti Yesus menerima karunia wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah firman Tuhan atau firman Allah yang disampaikan oleh malaikat, melalui malaikat kepada para utusannya ya. Jadi wahyu itu adalah firman Tuhan atau perintah Tuhan atau aturan-aturan Tuhan yang dibawa oleh malaikat kepada para rasulnya. Sebentar, Rasul Kak. Allah, ada Yesus. Makanya di situ inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Makanya Yohanes 17:3, Yohanes Sebentar, Kak. 17:3. Saya potong sebentar, Kak. Boleh, Pak? Apa kau Kakak- potong lagi? Enggak. Siapa, Kakak berbicara. saya tanya Sebentar, kau, Kak. siapa Enggak, yang menerima wahyu? ini pengertian menerima wahyu dulu, itu Kak. apa? Pengertian Saya wahyu tanya dulu, Kak. kau. Ya, apa itu? Siapa yang menerima wahyu? Oke. Ayo. Sebentar, Kak. Ini Apa? pengertian wahyu dulu. Jangan dulu. Nanti kita bahas. Nah, di dalam Islam wahyu itu adalah firman. Jadi menerima wahyu artinya menerima firman. Di dalam kekristenan, Kak, seandainya tadi ada di sini, masih ada di sini Bang Billy, bisa dikonfirmasi. Wahyu itu penglihatan, Kak. Jadi menerima wahyu itu menerima penglihatan. Oh, Jadi berarti berbeda. Definisi wahyu kita Yesus berbeda. Sebentar. Jadi Yesus di sini menerima penglihatan. Berarti kalau dia menerima penglihatan, entah apa, intinya dia menerima wahyu. Entah apapun yang kau asumsikan di situ ya. Intinya Yesus bukan Tuhan karena dia menerima penglihatan atau dia menerima wahyu. Masakan Tuhan menerima wahyu atau penglihatan? Tidak masuk akal ini imanmu ini. Bukan menerima, dikaruniakan. Lah, iya dikaruniakan sama kita dikaruniai anak, kita mendapat anak. Dikarunia anak kan bisa menerima wahyu, Nah, dikaruniakan setelah wahyu. dikaruniakan Boleh. kepada Yesus, diberikanlah pewahyuan itu kepada Yohanes. Jadi Yohanes lah yang menerima pewahyuan dari Yesus dari Bapa. Nah, mana di situ ceritanya Yohanes menerima pewahyuan dari Bapa? Loh, Intinya bukankah- di situ Yesus. Bukan dari Yesus Bapa, yang dari menerima Yesus, dari wahyu. Yesus.
Yesus yang menerima wahyu di situ, Bang. Inilah wahyu Yesus Kristus yang Ya dikaruniakan benar, Allah benar. Kan aku nggak kepadanya. nyangkal. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Kan aku nggak Pahami nyangkal, Kak. nggak sih? Sebentar, Siapa Kak. yang menerima wahyu Sebentar, menurut Kak. kamu siapa yang menerima wahyu? Apakah Tuhan yang menerima wahyu? Sebentar, Saya Kak. tanya kau menuhan Apa? wahyu. Loh, itu kan judulnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya Yesus menerima wahyu, dikaruniai wahyu. Terus kenapa kau tuhankan orang yang menerima wahyu? Yang menerima wahyu itu bukan Tuhan. Ini agak liar kakak ini. Agak liar. Yang menyematkan gelar Tuhan kepada Yesus itu siapa, Kak? Kak Gurunda sudah selesai nih. Pada saat di tempat rame nih. Intinya yang kau tuhankan itu bukan Tuhan. Jangan intinya, kenali dulu aku siapa, Kak. Jangan. Kenapa Tuhanmu menerima wahyu? Kenapa Tuhanmu Jangan kakak menerima samakan wahyu? aku dengan orang Kristen lain. Kenapa Tuhanmu menerima wahyu? Oh, kau tidak tuhankan Yesus. Nah, ini kakak tahu. Oh, terus siapa Tuhanmu dong? Loh, bukannya Siapa udah Tuhan? berulang-ulang aku jelaskan kalau Tuhanku itu Bapa. Ya, kadang kita lupa karena kau macam-macam, orang Kristen tuh macam-macam pahamnya. Kau menuhankan Yesus apa enggak sih? Ya bukannya udah jelas sejak awal aku berada di roomnya ini, aku udah jelas mengatakan dengan terus terang kalau aku itu menuhankan Sang Bapa. Objek Tuhan itu sendiri. Kau menuhankan Sang Bapa itu ya setuju aku. Tapi kalau kau terus Yesus itu bagi kamu siapa, Bang? Sebentar, apa ini? Yesus bagi kamu siapa? Kalau Yesus itu bukannya menurut udah kamu jelas. itu Yesus siapa? Bukannya udah jelas, Kak. Kalau kita membaca kitab Injil, bakal banyak kita jumpai siapa itu Yesus. Yesus menyatakan dirinya utusan, menyatakan dirinya anak manusia, menyatakan dirinya hakim. Apalagi? Berarti dia bukan Tuhan karena dia utusan, dia makhluk, dia ciptaan. Oke, Yesus ciptaan kan? Bukannya di kitab Wahyu juga ada dikatakan seperti itu. Aku adalah yang Saya paling awal. tanya, Yesus kau menyetujui Yesus ciptaan? Ya Kau memang, setuju Kak, Yesus memang. ciptaan? Hah? Di Wahyu kan ada. Iya, Yesus ciptaan kan? Iya. Oke, lanjut yang lain. Dia tidak mengimani Yesus Tuhan. Lanjut yang lain. Tapi kakak Dia- harus tahu dulu ini ciptaan. Dari kapan tahun nggak mengimani Yesus Tuhan kalau 70 kali 7, Bunda? Dah. Oke, lanjut. Saya di tempat rame, mohon maaf, lanjut. Ya. Ya, 70 kali 7. Jadi kapan kenapa lu masih belum memeluk Islam? Apa belum? Bukan berarti ajaran di dalam agama kekristenan salah menyatakan Islam itu menjadi benar. Justru setelah saya selidiki Quran, justru banyak hal-hal yang ganjil. Contoh. Nah, contoh ya, ini terkait kalian percaya kalau Isa itu adalah Yesus Al-Masih yang hidup di abad pertama? Gua enggak, Yesus abad keempat, Nabi Isa abad pertama. Ya, Isa abad pertama, percaya kalian? Iya. Nah, setelah saya selidiki, ternyata enggak. Terus kenapa di dalam literasi Yahudi abad pertama disebutkan tuh namanya Isa tumpah-tumpah? Kenapa bukan Yesus yang disebutkan oleh Yahudi? Aku nggak bilang Yesus atau apa, aku bilangnya Yesus Al-Masih. Enggak ada Yesua Hamasia juga, itu tokoh fiktif. Yesus Kristus itu tokoh fiktif gitu. Yahudi itu Isa Hanosri. Sekarang saya tanya dulu, Isa itu hidup di abad keberapa? Abad pertama, karena Yahudi mention dia. Oke, sekarang kenapa di surah An-Nisa itu Isa itu hidup sejaman dengan Musa? Anisa berapa? An-Nisa 153 sampai 154 sampai 156. An-Nisa 153 sampai 156 ya. Iya. Tunggu. 153. Ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan nyata.
kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat gunung di atas mereka untuk perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Maka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah menguji hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami juga karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Mana? Bukannya udah jelas ya? Di situ kata mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Iya, kalau misalnya Musanya mati, kaumnya mati juga gitu. Abang ini kurang ngerti maksudnya ya. Gini, saya jelaskan aja. Di ayat 154 itu perkataan Musa, ya kan? Mana perkataan, nggak ada Musa berkata di sini. Perkataannya Allah kepada Musa, masuklah melalui pintu gerbang, terus ada di dalam kurung Baitul Maqdis katanya. Mana kepada mereka? Bukan kepada Musa, kepada mereka. Kaumnya Musa. Kaumnya Musa, bukannya jelas itu Bang, di ayat 153-nya tadi Musa. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disamakan petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, kaumnya Musa. Loh, tadi bukannya meminta kepada Musa? Mereka berkata, merekanya, masa Musa berkata kepada Musa? Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari kepada itu. Kepada Musa. Lalu kemudian mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Kan gitu. Nah, mereka di sini kan kaumnya Musa, bukan Musa. Iya, memang benar. Tapi kaumnya itu gimana sih? Kaumnya itu kan meminta kepada siapa? Kepada Musa. Nah, berarti antara mereka dan Musa sejaman kan? Iya, yang soal meminta kepada Musanya sejaman. Oke. Nah, di ayat 154-nya itu Musa diperintahkan masuk melalui pintu gerbang. Itu pintu gerbang yang mana maksudnya? Bukan kepada Musa, kepada mereka. Please lah, Bre. Dan kami akan Gunung Sinai di atas mereka untuk perjanjian mereka, kaumnya Musa. Bukannya di ayat 153 tadi Anda sudah mengatakan kalau mereka dan Musa itu satu waktu. Ini ada wau, ini wau dan ayat berbeda. Udah beda lagi konteksnya. Tapi terserah, kalau lu mau menganggap Isa sejaman dengan Musa ya silahkan gitu. Nanti juga gua menganggap Yusuf anak Yakub sejaman dengan Maria ibu Yesus, nggak ada masalah. Iya, dan saya juga izin Bang. Iya, musuh. Iya.